Halo, selamat bertemu lagi di edisi terbaru Podcast Kaikon dengan tema Gibah bareng bersama saya Kobel. Dan seperti biasa, Ningshel. Hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai reshuffle para menteri. Jadi begini Ning, pada hari Selasa 4 Agustus 2020 yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan alias Menko PMK Muhadjir Effendi itu melontarkan suatu pernyataan yang menurut Kobel cukup kontroversi. Nah, dia ngomong begini, salah satu penyebab angka kemiskinan di Indonesia ini masih tinggi karena banyak keluarga miskin yang besanan dengan sesama keluarga miskin hingga lahirlah klaster keluarga miskin yang baru. Oh ya, paham. Jadi keluarga miskin bukan dinikahkan apa ya? Besanan sama yang miskin juga ternyata. Akhirnya keturunannya juga miskin gitu. Iya, jadi intinya keluarga kere ketemu keluarga melarat, muncullah keluarga miskin yang baru. Dan sebelumnya dia juga dulu sempat membuat pernyataan ya bahwa seharusnya perkawinan ini dilakukan lintas strata ekonomi. Jadi intinya kalau bisa itu ada aturannya, yang miskin nikahnya sama yang sugih, yang kaya bisa dapat yang miskin. Subsidi silang. Ya, subsidi silang. Supaya apa? Supaya jadi rata-rata. Jadi misalnya sing lanang sugih entuk sing wedoke gak duwe ngono, kaya cerita-cerita Cinderella ngono lho. Oh, misal aku punya teman miskin. Aku punya teman miskin misalnya, dia pengen nikah sama yang tajir, misalnya dia pengen nikah sama anaknya Jarum misalnya. ya. Nah, ini kan tapi yang jadi masalah ini yang miskinnya sih pasti mau-mau aja. Masalahnya sekarang yang crazy rich-nya mau nggak kira-kira? Crazy Rich-nya mau, kan nggak bakalan habis hartanya 7 turunan. Iya, betul juga ya. Tapi nanti habisnya turunan ke-8. Oh gitu, ya nggak apa-apa lah. Kan bisa nikah lagi nanti. Wah, masuk akal. Nah, jadi si Pak Muhadjir ini dihujat ya. Ada yang ngomong, wah ini kapasitas otaknya gak nutut nih dikongkon jadi menteri. Padahal dia ini dulu sempat menjadi Mendikbud loh. Ya, dulu kan dia karirnya sebagai rektor Muhammadiyah Malang ya. Rektor UMM, kemudian diangkat jadi Mendikbud di era Pak Jokowi yang era periode pertama, sekarang di Menko PMK. Nah, ternyata pada saat jadi Mendikbud itu ya pernah kelihatannya dia ini hobi ya bikin pernyataan-pernyataan yang nyeleneh ini. Jadi ketika jadi Mendikbud itu dia tuh pernah mengatakan seperti gini. Loh, guru itu enggak apa-apa, profesinya walaupun bayarannya kecil tapi nanti masuk surga. Nah, kalau melihat karakternya rasanya dia ini memang terbiasa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang bisa diterima oleh akal sehat. Jadi kalau menurut Kobel ini dia ini juga boleh lah untuk segera di reshuffle. Kalau dari Ningshel mungkin ada kandidat lain? Aku masih bingung sama statement yang tadi ya, penghasilannya kecil terus tapi masuk surga. Iya, jadi maksudnya dia guru itu nggak usah lah terlalu memikirkan tentang kesejahteraan, karena walaupun bayarannya kecil mereka itu seolah-olah akan mendapatkan tempat di surga karena profesi yang mulia. Seperti kita tahu sendiri kan, kesejahteraan guru di Indonesia ini kan memprihatinkan. Ya, kalah dengan guru-guru asing. Belum lagi kalau ngomong soal guru honorer, yang katanya sempat ada cerita harus dengan bayaran 200.000 bisa cukup untuk sebulan, bahkan bisa nabung untuk biaya menikah. Ya begitulah, ini yang pasti menurut Kobel si Pak Muhadjir Effendi ini kalau bisa segera di reshuffle lah. Nah, mungkin ada menteri yang lain dari Ningshel? Ada nih. Aku mau bahas Pak Yasona deh kayaknya. Pak Yasona dulu deh kayaknya. Pak Yasona Menkumham ya? Iya,
Menkumham. Jadi ini Pak Yasona nih ini lagi rame karena apa ya? Kemarin berkaitan sama ini loh, Joko Chandra. Oh ya, Joko Chandra juga ini Harun Masiku kan dia juga sempat dicurigai ini ya, dalam tanda kutip menyembunyikan gitu. Iya, tanda kutip menyembunyikan, tapi itu memang mainnya halus ya karena sampai sekarang masih belum ketemu juga. Juga kan Pak Yasona ini kan dulu yang ini kan punya keputusan membebaskan para napi demi memutus mata rantai Covid ya. Iya, napi-napi asimilasi diselesaikan masa hukumannya karena dengan alasan force majeure. Jadi kalau force majeure tuh bahasa hukumnya tuh kayak keadaan luar biasa gitu, kondisi luar biasa. Jadi napi-napinya itu kayak dikeluarkan dari kandang gitu. Wow. Malah akhirnya tingkat kriminalitas meningkat. Ya, kriminalitas wis otomatis naik lah ya, nggak usah dibahas lagi kalau itu sudah pasti banyak residivis yang nggak kapok. Artinya memang mereka ya mau nggak mau harus mengikuti keadaan yang sekarang. Mau itu nyopet lagi, mau itu narkoba lagi, ya udah resikonya Pak Yasona sendiri. Apalagi pada saat dilepaskan itu dalam keadaan seperti ini, cari kerjaan susah, mereka harus bertahan hidup ya, mungkin secara naluri ya kembali kepada profesinya yang lama ya. Profesi? Loh, bukan, maksudnya kalau misalnya dia mantan di penjara karena begal ya terpaksa begal lagi, kan bisanya cuma itu. Itu bukan profesi, itu soft skill. Soft skill, oke. Jadi menurut Ningsial, Pak Yasona juga boleh di reshuffle ya. Nah kalau dari Kobel sendiri ada juga yang menurut Kobel pantas itu, yaitu si Menkominfo Johnny G. Plate. Pak Joni. Oh, namanya keren ya. Iya, bukan Johnny G-Spot loh ya. Harap dibedakan ya. Nah, ini memang menteri satu ini ya. Kalau menurut Kobel sendiri ini sudah seharusnya sebelum Covid pun dia ini sudah harus diganti. Ya, lihat saja kerjaannya ya ini juga membingungkan memang. Istilahnya Kementerian Komunikasi dan Informasi ini sebenarnya ini ngapain ya, entah kenapa orang-orang yang berada di sini ini kok selalu rasanya kurang tepat ya, masih lebih mending yang sebelumnya Pak Joni ini ya. Si Joni ini waktu Covid mulai menyerang, pemberitaan tidak dikontrol, jadinya banyak yang menyebarkan kabar yang meresahkan. Contohnya kayak TV One, reporternya pakai masker gas, padahal itu kan nggak perlu, tapi akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya belum lagi kayak acaranya si Karni itu, Indonesian Lawyers Club. iya itu kan mungkin juga senengan Anda ya. Kok tahu sih? Loh iya, Anda kan lawyer. Oh iya, calon. Nah, acara-acara yang nggak bermutu seperti gitu dan kadang-kadang isinya itu bisa sampai menghina kepala negara itu dibiarkan. Ya tidak diberikan teguran. Demikian juga dengan media-media yang suka memberikan berita clickbait maupun berita hoax. Ya sudah sering sekali banyak yang terjadi, apalagi pada saat pandemi Covid ini mulai menyerang Indonesia. Itu ya juga tidak ada tindakan, tidak ada istilahnya suatu kebijakan yang tegas, yang malah adanya dia ini kelihatannya sibuk ngurusi partainya, Partai Demokrat. Ya dia kan ini kan tukang bawain tasnya SBY dulu. Bawain mobilnya juga nggak? Nah itu nanti perlu kita cari tahu lagi. Jadi kalau menurut Kobel, si Joni ini segera dimutasi lah, dikembalikan ke habitat asalnya sebagai pengusaha aja. Nah, menteri terakhir yang menurut Kobel layak untuk masuk jajaran reshuffle ini adalah Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Performa pertamanya sih meyakinkan lah ya, waktu dia membongkar kasus yang skandal Garuda penyeludupan sepeda itu. Pada saat itu Kobel sendiri sempat menulis opini bahwa kalau misalnya dibandingkan dengan BTP,
atau alias si Ahok. Ahok ini kan dalam memimpin kan ceplas-ceplos, tegas, ngomong apa adanya. Nah kalau si Erik pada saat itu loh ya, pada saat itu menurut Kobel dia itu lebih diam, tenang tapi mematikan. Jadi kalau Kobel ibaratkan pada saat itu Ahok itu senjata serbu, kalau si Erik ini sniper. Tapi semakin lama ternyata tidak seperti yang dipikirkan ya. Si Erik ini ada tudingan bahwa dia ini memasukkan kroninya ya, pokoknya orang yang mempunyai relasi dekat dengan dia dalam jajaran direksi BUMN. Ya pokoknya yang dimasukkan itu kalau nggak pernah kerja sama dia atau teman sekolah atau yang pernah mempunyai hubungan kerja, ya pokoknya seperti itulah. Oh berarti Sandiaga Uno masuk nggak? Sandiaga Uno ini karena banyak disorot. Kalau misalnya dia tidak disorot, tidak menjadi wakilnya Prabowo pada saat Pilpres, mungkin sudah dimasukkan sama Erik. Cuma ya nggak tahu lagi, bisa aja mungkin berapa saat ke depan akan dimasukkan. Karena kan si Erik ini lagi rajin bersih-bersih BUMN. Wah kalau bersih-bersih BUMN nih bentar lagi kantornya papaku juga dibersihin dari tikus-tikus juga. Loh masa kantor PT Pos BUMN ya? Dulu BUMN, sekarang nggak, sekarang mungkin 50-50 mungkin ya. Ya, dan itulah makanya. Dan ada juga indikasi bahwa banyak yang menilai secara politik si ET ini sedang mempersiapkan dirinya untuk 2024. Maksudnya Pilpres? Iyalah, kan kalau dia ini kan sebelumnya tidak pernah dikenal dalam perpolitikan. Orang ini cuma tahu dia ini kan pengusaha yang sukses, pernah jadi bosnya Inter Milan, terus sukses jadi ketuanya pelaksanaan Asian Games di Jakarta. Nah terus masuk jadi jajaran menteri. Dan juga masih banyak cerita yang tidak bisa diceritakan di sini, bahwa yang intinya itu mengatakan bahwa Erick Thohir tidak sebaik atau tidak seperti yang dipikirkan selama ini. Tapi kalau misalnya Pak Erik nanti maju di kandidat Pilpres 2024 nanti bisa lah ya join sama BTP. Jadi BTP wakilnya, terus Pak Erik presidennya. Boleh lah. Ya mungkin aja. Kalau Kobel pribadi sih ya enggak masalah ya untuk 2024. Tapi kan kalau dalam menunaikan tugas kewajiban sebagai seorang menteri, ya rasanya kurang layak lah kalau dia sambil menyelam minum air menjadi menteri tapi sekaligus memasang kroni-kroninya di kementerian di BUMN. Ya kalau gitu patut di reshuffle. Ya udah berarti kalau nanti Pak Erik di reshuffle ganti Koko aja yang jadi menteri. Semua mbok suruh aku sing gantekno. Ya apa nih aku enggak usah jadi menteri, jadi pengisi hatimu aja. Oh gitu ya, boleh. Boleh ya. Nah mungkin ada lagi nggak nih? Sebelum kita tutup, ada lagi nggak menteri yang menurut Nengsiel perlu di reshuffle? Ada nih menteri terakhir yang mau kita gibahin, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Wow. Tapi saking hebohnya Pak Luhut ini ya, banyak netizen yang bikin plesetan Luhut Binsar Panjat Pinang gitu. Ini yang menteri rasa presiden ini ya. Iya, karena memang semua urusan semua urusan hampir diurus sama dia loh semuanya. Nah iya, padahal dia ini Menko Maritim dan Investasi. Cuma rasanya ya memang di mana-mana kok ada gitu ya. Ya, one man show lah, one man show. One man show ya. Jadi Pak Luhut ini kemarin ini ada isu dia yang ngasih rekomendasi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Oh ya, TKA itu. Lalu ya udah dikasih izin masuk, tiba-tiba ada di bandara dan mereka udah siap-siap mau penempatan mes masing-masing, padahal itu kan waktu itu lagi kondisi masih lockdown ya di sini. Tapi gimana sih Pak Luhut nih? Ya kan kita nggak pernah lockdown. Maksudnya? Kita kan Indonesia nggak pernah lockdown, cuma PSBB kan. Iya, tapi kan waktu itu masih kondisinya kan masih susah, masih banyak yang positif COVID di sini. Terus kedatangan TKA itu. Oh, dan Luhut ini kalau nggak salah dia ini kan juga
bermasalah dengan si Said Didu. Dibilangnya Luhut ini kan terlalu ya itulah menteri rasa presiden, sampai sempat dipidanakan, diperkarakan, cuma ya gak ada kelanjutannya. Nah Luhut ini juga ini kan salah satu yang ditengarai bertanggung jawab membuka jalan buat Grup Bakri untuk tetap bisa menikmati proyek-proyek pemerintah. Padahal seperti yang kita tahu ya, kasus Jiwasraya ini namanya Bakri juga disebut. Kalau sebelumnya Lapindo ini juga ya punyanya Bakri yang bermasalah. Tapi ya bosnya Pak si Abu Rizal ya santai-santai saja. Menantunya Nia Ramadhani ya masih jadi salah satu selebgram terfavorit. Ya jadi ya setujulah Kobel kalau Pak LBP ini di reshuffle juga ini. Ya, tapi sebelum reshuffle kayaknya Pak Luhut ini harus nyobain ceker Lapindo ya kayaknya. Oh iya ya, jadi biar merasakan. Ya sudah, dulu Lapindo ini banyak yang menderita, sekarang Jiwasraya ya menderita juga. Kok malah dia ini masih memberi fasilitas kepada Grup Bakri untuk bisa yaitu menikmati proyek-proyek dari pemerintah. Ya ini memang Menko ini kan di kabinet kerjanya Pak Jokowi yang sekarang ini kan ada 4. Nah ini sudah 2 yang kita masuk sudah kita pandang layak masuk reshuffle. Ya kalau mau jujur sebenarnya Pak Airlangga ini sebagai Menko Perekonomian ini ya juga perlu dimasukkan ini. Ya ini honorable mention aja ya. Kalau menurut Kobel Pak Airlangga ini juga perlu. Ya keadaan lagi susah kayak gini, ekonomi Indonesia ini pertumbuhannya sudah minus, ya sudah mau masuk resesi, tapi ya diam ya kelihatannya ya masih tenang-tenang aja, padahal Pak Jokowi ya sudah marah-marah kemarin. Iya, kayaknya kalau ekonomi udah minus gini kayaknya orang-orang kita harus belajar trading ya. Belajar trading, ya mungkin lah salah satu ya. Nah, yang satunya Menko, yang satunya ini Pak Mahfud. Ya cuma Pak Mahfud ini ya masih, kalau secara Kobel pribadi ya mungkin masih boleh lah dipertahankan, dilihat, dikasih waktu lagi bagaimana performanya ya. Padahal Kobel banyak berharap loh sama Pak Mahfud dulu. Tapi setelah jadi Menko Polhukam kok rasanya ya jadi melempem. Iya, Pak Mahfud prestasinya agak turun mungkin karena faktor U mungkin ya. Faktor U ya, mungkin dia lelah. Uang. Oh uang. Ya tapi intinya rata-rata malah menteri-menteri yang memegang jabatan penting, jabatan yang krusial, apalagi di masa-masa pandemi ini kayak Terawan, ya Menko Perekonomian, ya si Mendikbud, Menkominfo, ya itu malah yang performanya jeblok. Ya, mungkin yang paling oke sekarang ya mau diakui mungkin ya juga banyak yang nggak setuju, tapi kalau menurut Kobel sendiri ya menteri yang terbaik ya mungkin masih Bu Sri lah. Kalau menurut Nesya? Menteri yang terbaik selama pandemi Covid Wisnu Tama aja deh. Tapi si Wisnu ini sebenarnya ya nggak cami-cami soro loh. Dia itu keluar dari SCTV ya kan karena gak berhasil masuk net, keluar juga ya netnya juga ya jadinya malah nggak berkembang. Ya akhirnya karena mungkin dia hoki jadi diangkat jadi menteri. Ya mungkin Pak Jokowi itu ingin memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga muda ya, tenaga yang profesional. Tapi sejauh ini ya itu masih bisa dibilang gagal total. Ya jadi ini kesimpulan yang bisa Kobel sampaikan ya dari Gaekon. Jadi memilih menteri ini memang bukan persoalan yang gampang karena dibebani oleh kontrak politik. Padahal sekali lagi Kobel sampaikan Pak Jokowi pada awal dia terpilih, dia sudah menyampaikan bahwa dia akan bekerja tanpa beban. Nah, tanpa beban itu yang banyak diartikan oleh orang bahwa dia itu ya benar-benar secara harfiah tanpa beban. Tapi pada kenyataannya akhirnya banyak yang kecewa. Ya ternyata tanpa beban ini kalau menurut Kobel mungkin ada maksud yang lain. Ya salah satunya tanpa beban ndak mikiri rakyat mau ngomong apa soal yang bakal dilakukan oleh
pemerintah, mungkin itu tidak akan terlalu menjadi masukan buat Pak Jokowi. Ya jadi sebenarnya ya inilah salah satu kelemahan politik Indonesia. Ya ketika masa-masa yang genting kayak gini, Pak Jokowi ya mungkin juga susah ya, secara karakternya dia kan memang orang yang ngayomi, yang merangkul. Aku mau dong dirangkul. Iya, mau dirangkul sama Pak D. Nah tapi di satu sisi ketegasannya kurang. Jadi buat para menterinya ya dimarah-marahi ya paling masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya bagaimanapun tetap nanti yang merasakan dampak paling besar ya rakyat. Kayak lo dan gue ini yang merasakan dampaknya. Jadi Mas sekali lagi, kalau misalnya ini bisa didengar oleh Pak Jokowi, tolong Pak, orang-orang yang kita sudah sebutkan ini segera diganti. Mau diganti saya juga enggak apa-apa Pak, yang penting bayarannya cocok. Ning Shell ini juga bisa. Dari orang timnya Gaekon juga banyak kok yang boleh lah membantu Bapak untuk menjalankan pemerintahan Indonesia sampai 2024. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Nantikan podcast kita berikutnya. Dan seperti biasa jangan lupa mengikuti media sosial Gaekon di YouTube, Facebook, dan Instagram. Namanya apa? Namanya Gaekon Spasi Indonesia. Dan kalau ada yang mungkin ingin dibahas, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari Kobel dan Nengshel. Sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya. Dadah.